langkah percepatan guna tercapainya swasembada pangan berkelanjutan dan ekspor beras. Kepada Bapak Sesdirjen TP, kami silakan. Baik, sebelum saya mulai, mohon kami diberi akses untuk share screen ya. Siap, Mohon Pak. bos bantu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapuslo, sahabat, teman, dan senior saya ini yang selalu semangat menyemangati semua orang, termasuk kami juga sering disemangati. Yang saya hormati juga Bu Kapusdatin, yang saya hormati seluruh Kapoksi Katimker, dan yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, sungguh luar biasa. Partisipannya kalau saya lihat sudah 14 ribu ya. Ini menunjukkan antusiasme dari seluruh teman-teman PPL untuk mengikuti dinamika perkembangan yang terkait program-program di Kementan. Bapak Ibu sekalian, Pak Kapus, saya tidak ada makalah khusus Pak Kapus. Kalau makalah-makalah yang kemarin kan Pak Dirjen juga sudah sering menyampaikan ya, bagaimana perkembangan LTT, strategi, termasuk juga program. Saya mungkin ingin menyampaikan terutama kaitannya kita fokus masalah capaian LTT di Januari. Karena LTT Januari kita itu terakhir itu sekitar datanya ini hampir 1 juta ya, hampir 1 juta. Nah kita pengen nanti di Januari ini minimal kita bisa sama dengan Januari tahun lalu, yaitu sekitar 1,6 juta. Kita hampir 1 juta. Nah, waktu masih sekitar 10 hari, 9 hari ya. Nah, ini mari kita betul-betul lakukan sesuatu. Ya. Nah, untuk mengejar LTT, upaya yang paling lemah tapi tidak bisa dianggap enteng. Jadi selemah-lemahnya iman dalam pencapaian LTT itu adalah kita melakukan pendataan. Jadi pendataan yang lebih cermat, yang lebih teliti. Nah ini mohon ya semua dari kita, baik itu teman-teman penyuluh yang ada di WKPP masing-masing, kemudian juga Korlo, ada Katimker, Kapoksi, termasuk kita semua teman-teman PJ, mari kita betul-betul pendataan itu kita maksimalkan. Nah, untuk memaksimalkan pendataan, Bapak-Ibu sekalian, saya kira nanti kami hanya mencoba mengilustrasikan apa yang ada di Kalimantan Barat. Kebetulan kami adalah PJ Swasembada Pangan di Kalbar. Nah, yang kami lakukan adalah kita harus punya database yang detail. Ya. Nah, ini database yang detail, terutama terkait LBS yang ada di masing-masing desa. Ini saya coba saya coba tampilkan. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terlihat ya. Sudah terlihat, Mbak Lusifa? Terlihat Belum, ya? Pak. Tapi masih proses, Pak. Masih muter, Bu. Proses. Masih muter. Ya, proses. Biasanya proses. Sudah, Pak. Jadi kami di Sudah. Kalbar, ya sudah. Jadi kami di Kalbar itu kita coba LBS itu kita breakdown per desa, Pak Kapus. Jadi terus kemudian kita juga sandingkan di setiap desa itu siapa penyuluh yang sebagai PJ-nya ya, di WKPP siapa ini. Nah, termasuk kita juga punya nomor WA penyuluh ya, teman-teman yang ada di lapangan. Nah, kemudian kita buat target per desa. Nah, baru nanti capaiannya berapa gitu ya. Nah, ini untuk cross check kita semua. Kira-kira dengan adanya LBS
Contoh misalnya kita misalnya di Bengkayang ya, itu ada Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang. Nah, itu ada LBS-nya 108 hektar. Nah, targetnya 12. Nah, tapi kenapa masih nol? Apakah memang sudah tertanam semua atau sebagian tertanam, sebagian masih genangan air tinggi atau seperti apa? Nah, ini untuk nanti kita diskusikan. Jadi nanti izin Pak Kapus, kami jam 9-an itu akan mengadakan membedah ya data LTT per desa ini dengan teman-teman penyuluh di Kalimantan Barat. Kita ingin tahu persoalan-persoalan yang lebih detail. Nah, jadi dengan kita menguasai data detail, ya bentuk tabuler, itu nanti ini kita bisa cross check. Nah, di sini kita bisa misalnya saja saya buat kecamatan kabupatennya, misalnya Kuburaya. Nah, misalnya Kuburaya. Kemudian kecamatannya misalnya saja kita cek di Sungai Kakap. Kita tulis Sungai Kakap. Nah, nanti kita akan punya data seperti ini. Jadi di Desa Tanjung Saleh, ini ada Pak Suroso, Punggur Besar ada Pak Ure, nah, ini ada targetnya, nanti ini juga kita bisa cek capaiannya. Nah, kalau memang belum sesuai harapan, baru itu kita diskusikan. Kita tidak ada saling menyalahkan, yang ada adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi. Kalau memang itu ada kendala, kendalanya apa, nanti kita carikan solusi secara bersama-sama. Nah, untuk mempermudah dalam bentuk landscape ya, itu kita coba buka Syscrop. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, boleh menggunakan alat bantu Syscrop, boleh menggunakan alat bantu Simotandi. Nah, ini yang saya pengen coba adalah yang Syscrop. Ini kita tahu ya bahwa di Sungai Kakap LBS-nya itu potensinya semua 9.000, terpecah di sekian desa. Nah, kemudian sebagai petunjuk awal, kondisi di masing-masing desa itu fase-fasenya seperti apa. Nah, itu kita bisa manfaatkan Syscrop ya. Nah, ini saya coba dan ini sangat mudah, saya kira nanti bisa kita sosialisasikan atau dari BRMP yang memang ini mengembangkan Syscrop, itu bisa kita minta untuk menjelaskan ya. Nah, ini juga mudah-mudahan ini juga sudah bisa terlihat. Jadi Syscrop ini karena tadi kita sedang ingin membedah Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya di Kalbar. Nah, nanti tinggal kita buat, kalau nanti teman-teman penyuluh membuka Syscrop, nanti linknya kita kasih ya. Di sini ada pencarian lokasi, nanti tinggal kita cari Sungai Kakap. Nah, ini kita ketik Sungai Kakap, dia akan muncul. Nah, nanti ini sebagai pemandu awal. Nah, ini kalau sinyalnya kuat biasanya langsung ada batas administrasi kecamatan. Nah, di sini Sungai Kakap itu daerah yang di sini ini. Nah, kemudian karena kita sedang mengejar LTT, maka yang kita perlu cari adalah daerah yang warnanya merah. Ya. Karena di sini warna merah itu berah. Ya. Biru itu fase air, ini vegetasi 1, yang hijau muda, hijau tua itu vegetasi 2, ada generatif 1, generatif 2, yang kuning yang memang sudah hampir panen gitu ya. Nah, di sini kita karena ngejar LTT yang dilihat adalah yang merah, yang berah. Nah, itu di mana itu yang berah? Nah, itu kita bisa lakukan zoom
di Zoom saja. Cuma nih kalau nah, nah, di sini ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kalau untuk mengejar LTT, kita bisa yang kita kejar adalah yang berat, atau kita lihat yang biru, genangan air. Itu sudah seperti apa? Apa namanya? Eh, kondisi lapangannya gitu ya. Nah, karena ini LTT, kecuali nanti kalau kita bicara sergap, nah, kita lihat yang kuning-kuning, yang memang sebentar lagi itu semingguan, 10 harian itu atau 20 harian, 15 hari sampai 20 hari itu mau panen. Nah, itu di yang kuning ya. Nah, nanti kita cross check di masing-masing desa. Tadi kita lihat misalnya saja di sini ada sebutannya daerah Parit Keladi gitu ya. Nah, kita lihat di laporan Eposluh. Nah, Parit Keladi berapa? Nah, misalnya laporannya baru 8 hektar. Sementara di Siskrop itu sudah kuningnya cukup banyak. Nah, ini artinya kita mungkin turun kembali, ngecek, ground check ya, apakah memang hanya 8 hektar atau lebih. Nah, cuman cara pemahamannya karena Siskrop ini itu sebulan itu 2 kali diupdate ya, nggak bisa tiap hari karena kita hanya menggunakan satelit, satu satelit dan dia berputar kembali ke titik awal itu 15 hari, maka update-nya juga 15 hari. Artinya kalau sekarang ini Siskrop ini saya tampilkan berarti ini bukan hari ini, tapi ini berarti tanggal 15. Nah, jadi ini kira-kira sekarang harusnya sudah ya berubah gitu ya. Tapi perubahannya tidak akan banyak, tapi pasti akan berubah. Nah, untuk itu, jadi kita bisa estimasi. Kalau sekarang, katakanlah luas panen, ini ada standing crop-nya ya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini berarti ini satu kecamatan, luasnya 59, LBS-nya 9.000, informasinya vegetasi itu 672 hektar. Nah, cuman 672 hektar ini adalah apa namanya, umurnya itu kalau kita lihat di sini itu berarti kurang dari 41 hari ya. Jadi yang vegetasi 1672 itu umurnya ini antara 0 sampai 41 hari. Nah, sementara data ini 15 hari, otomatis 672 ini tercampur dengan minggu-minggu terakhir bulan Desember. Nah, sehingga caranya ya paling tidak kita bisa dapat separuhnya, ya itu saya kira itu sudah apa namanya sudah bagus ya. Nah, nanti akan kita lihat di akhir apa namanya di akhir Januari karena akan keluar lagi di tanggal 30 itu kita lihat kembali. Nah, jadi intinya kita pakai Siskrop ini untuk pemandu kita dalam hal mencermati pendataan LTT. Nah, saya kira itu ya. Jadi yang kita fokus di fase air, fase bera, itu bagaimana kita bisa tanam. Nah, kemudian kita cermati dari sisi pendataan itu vegetasi satu. Nah, memang air ini juga bisa saja ini sudah ditanam kalau memang umurnya masih mungkin 1, 2 hari, 3 hari, dan kelihatannya masih banyak air, dia akan terbaca sebagai fase air. Nah, sehingga ini juga sebagian ada di fase air, sebagian di fase vegetatif 1, itu LTT-nya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita mohon agar setiap penyuluh, saya kira kita semua ASN itu pasti punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi kalau penyuluh ya berarti pasti punya WKPP. Nah, untuk itu mohon betul-betul dikuasai dinamika di WKPP masing-masing
ya, kondisi lapangannya betul-betul dikuasai, berapa luas WKPP-nya, kemudian di lapangan ini yang pergerakan-pergerakannya misalnya yang sedang panen berapa, yang olah lahan berapa, kemudian yang tanam berapa, ini harus terus diikuti sehingga setiap waktu jika ada pertanyaan saya kira langsung bisa dijawab dengan cepat ya. Saya kira kalau masing-masing penyuluh betul-betul menguasai kondisi pergerakan lapangannya, saya kira nanti pendataan juga akan lebih cermat. Nah, memang kami cukup memahami ya, kayak di Kalimantan Barat atau mungkin tempat-tempat di luar Jawa, itu juga medannya juga sulit, desa satu dengan desa lain juga jaraknya jauh. Nah, di sini saya kira kita perlu menggunakan cara-cara yang bagaimana itu lebih efisien. Jadi dalam pendataan bisa saja kita kan punya nomor kontak masing-masing kelompok. Jadi kalau memang belum sempat mengunjungi di kelompok itu, sementara data harus diminta cepat, ya kita telepon. Kira-kira di kelompok A ini ada berapa luasan dan berapa yang sudah tanam. Nah, itu saya kira itu bisa juga ditempuh sambil nanti mungkin di minggu berikutnya atau di berapa hari kemudian bisa dicek lapangannya. Jadi intinya mohon gunakan alat bantu yang sudah ada, paling tidak kita bisa mengestimasi. Kalau validitas yang memang nggak mungkin 100%, tapi Siskrop itu sudah divalidasi oleh BRMP, tingkat akurasinya itu 80 sampai 90% ya. Nah, memang kalau di Jawa akan lebih akurat lagi. Nah, untuk luar Jawa itu 80%. Kalau di Jawa bisa sampai 95% lebih. Nah, jadi ini yang biasanya kami lakukan. Nah, kami terus terang Pak Kapus, kalau rapat LTT yang kami plototin adalah yang laporannya 0. Nah, habis itu kami lakukan ground check lapangan, ya, sampling, benar nggak memang 0. Nah, ternyata beberapa kali kami turun, kami menemukan ada tanaman. Nah, kemudian tuh kita foto open kamera, kita sampaikan ke dinas, ke bidang penyuluhan ya waktu dulu ya. Nah, sehingga itu untuk bisa dicermati kembali, untuk bisa dilakukan pendataan yang lebih detail. Jadi kita jangan sampai kalau petani sudah nanam tidak terlaporkan, karena ya kita rugi besar ya. Nah, itu satu. Jadi upaya yang paling katakanlah yang paling mudah di antara upaya yang lain ya, meskipun saya bilang paling mudah itu juga nggak mudah-mudah amat, tapi dibanding upaya yang lain itu adalah pendataan yang lebih cermat. Yang berikutnya teman-teman semua, teman-teman penyuluh ya, dalam rangka kita mengejar LTT juga termasuk percepatan program, dan kita juga ada tugas meningkatkan IP. Nah, untuk itu kita mohon terutama yang terkait Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tapi saya kira alangkah baiknya juga jika dikaitkan dengan Banper Eselon 1 lain. Kalau kami itu memang minta agar CPCL itu dilakukan sedini mungkin. Jadi Januari ini harus mulai ada CPCL. CPCL baik itu terkait benih, kalau kami di Kalbar karena kami PJ, kami minta agar semua banper itu sudah di CPCL. Ya, kecuali hal tertentu yang memang belum ditentukan lokasinya. Jadi misalnya saja kalau ada mungkin bantuan yang memang ada arahan khusus, nah itu belum
buat ya kita tunggu. Tapi sebagian besar saya kira itu sudah jelas ya. Jadi misalnya aja di Oplah 2025, Oplah 2026, cetak sawah 2025, dan nanti juga ada 2026. Nah, saya kira itu CPCL sudah bisa dilakukan. Nah, meskipun pelaksanaannya masih 3 bulan lagi, masih 5 bulan lagi gitu ya, masih atau mungkin 6 bulan lagi, saya kira tidak masalah. Kenapa ini harus dilakukan? Agar masing-masing direktorat teknis itu sudah mempersiapkan dari awal, dari dini, ya, sehingga nanti tidak ada alasan datangnya terlambat. Nah, apalagi benih. Benih itu sangat berbeda dengan banper lainnya. Karena benih itu rangkaiannya dalam hal distribusi banper itu relatif lebih panjang tahapannya. Jadi mungkin kalau alsin atau mungkin dolomit begitu kontrak, nah mungkin bisa langsung dari pabriknya bisa dikirim. Tapi kalau benih begitu kontrak, penyedia itu akan melakukan uji mutu benih di BPSB asal. Kalau nyebrang pulau itu juga nanti diuji di karantina terkait OPT penyakit ya. Kemudian sampai di tujuan masih juga diuji di BPSB asal. Sehingga ini makan waktu. Nah, jadi ini sangat selain panjang juga biaya pengiriman juga tinggi. Nah, untuk itu kami dan Pak Dirjen, arahan Pak Dirjen TP akan memprioritaskan bantuan benih itu in situ. Jadi di lokasi masing-masing. Untuk itu mohon ya bantuannya jika ada benih di lokasi masing-masing yang sudah berlabel, bersertifikat, mohon dilaporkan. Ya, karena itu sangat penting bagi kami. Nah, nanti mekanismenya pelaporan bisa melalui BPSB setempat atau nanti melalui dinas atau langsung ya, langsung juga boleh. Nah, biasanya Direktorat Benih itu sudah ada aplikasi. Nah ini mohon dibantu agar kami nanti prioritaskan. Nah, karena dengan kita memaksimalkan penggunaan benih in situ ada beberapa keuntungan. Yang pertama, waktu pengiriman lebih cepat, ya. Yang kedua, biaya kirim lebih hemat. Nah, ini dan yang ketiga akan menggerakkan perekonomian daerah karena penangkaran benih hidup, ya. Nah, jadi nanti ini biar menggairahkan lagi perbenihan di daerah. Jadi ini kami mohon informasinya. Yang berikutnya, selain kita melakukan CPC lebih awal, tujuan yang lain ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin meningkatkan IP, itu berarti kita harus kita maksimalkan pertanaman gadu ya atau kemarau. Nah, agar petani semangat menanam gadu atau kemarau ini, ya tentunya harus ada gula-gula. Nah, gula-gulanya ya bantuan. Nah, kami sedang berupaya, kalau kami di Kalbar, bagaimana bantuan itu bisa terrealisasi sebelum musim rendeng